Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayat cahayanya, ayalah gambar seketik mainnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang berduka. Ini hari kedua kita mengadakan posko siaga terhadap dalam masa tanggap darurat bencana. Untuk sebagian pro information, Sumedang itu dilanda gempa beberapa hari ke belakang dan itu rutin per mungkin sekitar mau masuk isa ke malam. Ya, ada beberapa yang mengakibatkan kerusakan, tapi alhamdulillah jangan sampai ada korban meninggal dunia. Nah, sekarang saya ada di depan kantor DPD PKS Sumedang, tepatnya di Gending. Mewaspadai hal yang tidak diharapkan. Teman-teman di di sekitaran Gending, kita menyiapkan tenda ya. Ini kelihatannya ini kita siapkan tenda. Ini kurang lebih untuk 20 orang. Kurang kelihatan ini hujan ya. Mohon maaf. Nah, ini nih. Ini dalamnya udah ada masyarakat di lingkungan Gending. Akbar, hujan. Yang udah masuk ke dalam tenda. Kita bangun tenda ini sepanjang. Jadi kalau teman-teman ke Gending, itu dari Gending terus sepanjang jalan Pangeran Santri hingga ke Pasifik, Jembatan Pasifik, itu kita bangun tenda. Ini kurang lebih tendanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allahu Akbar. Besar 6 tenda dan ini yang paling besar. Teman-teman kita nanti kita wawancara satu persatu. PKS membuka layanan ada sebutan naon nak? Ada. Allahu Akbar. Posko bencana gempa bumi DPD PKS Sumedang. Jadi kita buka posko, semoga segera berlalu untuk masa tanggapnya dan juga untuk waktu itu waktu tanggapnya, karena dari Pemkab Sumedang kita kurang lebih 7 hari masa tanggap darurat bencana. Mic-nya tadi gak itu ya. Kawatos Pak, kalau betul Pak. Jadi guys, ada salah satu masyarakat penyintas. Sedih ya Allah Gusti nyebut penyintas di Sumedang. Ada salah satu warga yang akan dipindahkan ke dalam gedung ya. Untuk gedung sendiri kita buka pintunya biar hal yang tidak diharapkan terjadi, kita udah siap siaga. Oh iya, punten. Cari Kang meser kap. Apa tuh kalau teh? Ya, siapa sih? Waduh, stop kopina. Bapak kapelnya. Ada merapat. Berapa tak? Tempatnya lebat, Pak. Di lebat tak? Di paling mana? Di paling dia ya. Aku ikutan terus. Nanti kita wawancara ya sama Herdi, luar biasa. Jadi di PKS sendiri alhamdulillah kita udah siapkan untuk, kita nggak shoot ya untuk penyintasnya, teteh-tetehnya nggak kita. Nah, ini ada beberapa baju siap pakai, ada juga logistik untuk minum, baju kering ya kalau terjadi hal yang tidak diharapkan, dan ada karpet juga yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga ada kasur sudah disiapkan. Ini 2 ruangan ya, jadi luas, bisa digunakan untuk hal yang tidak diharapkan. Nih guys, sedih loh guys di Sumedang guys, sampai kaki ya Allah Gusti. Sing sarehat teh sok ibu, sok dilebet bu, mangga bu. Mangga sok bu. Sok kak, duduk kursi sok mangga. Siap? Siap. Jongjon ini salah satu relawan kita, Abi. Jadi pulangnya langsung ke Sukamandi. Siap. Ada jalan Mantau posko oke gitu. Dia PJ Posko Tanjung Kerta. Di Tanjung Kerta buat posko. Oke, luar biasa. Jadi di posko Tanjung Kerta juga kita buat posko. Luar biasa, Abi. Posko di Ganea 1, Tanjung Kerta 1, baru 2 posko. Siap. Nanti kita wawancara.
Oke. Untuk di posko bencana sendiri kita menyiapkan pertama itu kita ada WC di dapur. Di WC juga ada dapur darurat. Bagi yang ingin masak silahkan. Agak di belakang ya. Nggak keambil. Kemudian kita siapkan juga untuk relawannya. Kita ada kopi, ada air juga, air hangat. Ayo. Untuk tenda sendiri kita belum bisa masuk ke dalam ya karena di dalam nggak ada lampu. Jadi poek. Bisa. Nanti mungkin besok kita review untuk tenda-tendanya. Mau ngopi lah tinggal yang segala. Nah, Ya, mun kopi lah tah. Kopi lah. ini juga ada beberapa relawan yang hadir di DPD PKS Sumedang. Ayo. Akhir calon kita dapil berapa? Dapil 3. Nomor urut? 3. Wih, cocok sekali. Apa komen untuk bencana hari ini dan juga bagaimana peran PKS dalam tanggap darurat bencana ini ya? Pertama-tama saya turut berduka cita atas terjadinya bencana ini. Semoga para warga masyarakat yang terkena akibat dari bencana alam ini diberi kekuatan lahir dan batin, dan semoga cepat selesai bencana ini, cepat diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala segala keburukan yang ada di Kabupaten Sumedang ini. PKS selama ini saya sebagai dulu mantan ketua bidang kepanduan, alhamdulillah selalu cepat tanggap dalam merespon berbagai macam kejadian terkait kebencanaan dan lain sebagainya. Ya, sekarang juga sama seperti itu, kita mendirikan posko bencana di halaman kantor DPD PKS Sumedang. Begitu, hatur nuhun. Harapan kapalnya kumaha? Mudah-mudahan bencana ini tidak terulang lagi, dan bagi masyarakat tetap selalu waspada dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Mangga. Teteh namanya saha? Nami asli atau Nama asli. Oh, emang ada nama yang lain? ada nama Atau dia dipanggilnya siapa? pengen Tales. Tales, oke. Dan namanya? Micin. Micin. Iya. Oke, jadi ini berasa ospek ya. Oke, untuk Teh Micin dan juga Teh Tales ini teman-teman sedang apa di sini? Kita ini relawan bantuan lepas untuk wilayah terdampak gempa dari UPI Sumedang, Mapol UPI Sumedang Garjamara. Kebetulan harusnya saat ini tugasnya itu sebenarnya adalah asesmen pengumpulan data warga-warga yang terdampak dan warga-warga yang mengungsi, karena belum dapat datanya, belum jelas warga yang mengungsi akan berapa saja. Jadi kita bantu bangun tendanya dulu. Oke, siap. Berarti kegiatan tadi bangun tenda? Bangun tenda. Sama ini ngedata dari para penyintasnya sendiri. Untuk personilnya berapa orang yang dihadirkan untuk masa asesmen dan juga untuk pendataan? Masa asesmen hari ini yang datang berjumlah 8 personil, 6 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Boleh disebut nama-namanya? Wah, ada Tongki, ada Waluh, ada Mucil, Raju, Malih, dan Turang, dan Gotik. Oke, jadi gak semua bisa kerekam ya. Cuman teman-teman di sini luar biasa, terima kasih telah hadir dan ikut serta masuk dalam masa tanggap darurat bencana ya. Iya. Oke. Ketika ada gempa, apa yang teman-teman rasakan? Dan ketakutan seperti apa? Oh ya, Panik aja sih ya. iya, Soalnya cuman kan panik. karena memang kita dibekali mitigasi bencana, Iya. bahwa kalau ada bencana itu usahakan untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Itu juga yang harus dikasih penyuluhan ke warga, bahwa kalau ada bencana memang jangan dulu di dalam ruangan. Untuk saat ini makanya kita membangun tenda untuk tempat yang aman dulu untuk warga begitu. Oke, tantangan terberat ketika melaksanakan masa asesmen? Hujan, terus kurang tanggapnya dari para warganya gitu sendiri. Jadi kayak kita tuh kekurangan informasi dari misalnya penanggung jawab daerahnya gitu. Jadi kita teh kurang aja informasinya untuk para penyintasnya gitu. Oke, siap. Jika seandainya masa tanggap darurat 7 hari terus dilaksanakan, teman-teman standby untuk membantu masyarakat, membantu warga? Selagi Standby. masih masa siaga, standby diusahakan. Luar biasa. Apa harapan teman-teman dengan adanya musibah ini? Harapannya sih nggak ada gempa-gempa lagi, Iya. karena gempa ini kan musibah yang susah diprediksi secara jelas ya. Terjadinya akan kapan-kapan. Semoga ya paranoid warga hilang lah, karena gempa ini kan pasti jadi khawatir, jadi sedikit goyang langsung mikirnya oh ini gempa kayak gitu. Yang penting kekhawatiran warga
hilang aja dulu untuk sekarang gitu harapannya. Ada pesan buat teman-teman apa namanya di UPI itu namanya apa? Mapala Garjamara. Mapala Garjamara. Ganjarmara. Garjamara. Garjamara. Iya. Oke. Diulang sekali lagi. Mapala Garjamara. Oke. Ada pesan buat teman-teman Mapala Garjamara? Untuk teman-teman yang lain, yang masih di rumah mungkin. untuk yang masih di rumah tetap tenang, jaga kondisi, lindungi diri sendiri dan juga keluarga, selalu stay safe dan siaga aja. Oke, siap. Teknisi sama terus makasih ya. Ya. Nah, guys, agak hujan dikit-dikit tapi biasalah. Kita dihadirkan sebuah ambulans yang luar biasa. Terima kasih buat Kang Rinso. Ini dari kiprahrinso.com. PKS mobil layanan. Profil Kang Rinso scan. Nah, jadi ini ambulan yang memang disiapkan jika hal buruk, hal yang tidak harapkan terjadi. Ini terima kasih buat Kang Haru dan juga Kang Rinso. Kang Haru itu Ketua DPP PKS Provinsi Jawa Barat. Jadi disiapkan satu ambulan khusus di depan DPD PKS Sumedang. Jadi ini kurang lebih kalau kita bicara lokasi itu sekitar 30 mungkin 50 orang yang ada di tenda penyitas. Ini juga ada Amin. Kita keliling tenda-tenda dulu walaupun agak hujan tapi no problem. Ini di dalam itu kurang lebih ada 20, ada mungkin 2-3 keluarga dari yang mungkin satu rumah. Kita pakai tenda orange. Sendalnya di luar, kita di bawah dilapisi dengan terpal tambahan ya biar nggak basah. Ini kita sepil ke belakang. Nah, itu rumah-rumah masyarakat di mana itu pintu depan selalu dibuka. Pintu depan dibuka biar terjadi hal yang diharapkan, bisa langsung cepat mengantisipasi. Dalam ada kita itu tuh pintu depan selalu dibuka. Jadi kita dan tidur pun di depan. Ada juga yang tidur di mobil. Kita nggak sepil ya. Kemudian ini tendanya, aduh gelapnya. Jadi guys, sebetulnya mah kumahannya asa menakutkan loh guys. Sieun loh. Karena orang biasa nak ke tempat bencana nu jauhnya, ternyata di urang. Ada juga yang tidur di luar. Jadi untuk pintu-pintu gerbang semua dibuka. Tuh itu tenda lagi satu di belakang. Nah, ini ibu-ibu juga standby di luar. Jadi seandainya hal tadi diharapkan tuh cepat langsung berkumpul di jalan. Kita belum sepil ya untuk di jalan utamanya. Jalan luar. Nanti kita minta waktu untuk wawancara sama beberapa warga di sini. Ini kalau teman-teman, ini adalah masjid naon itunya? Al-Fatah ya. Allahu Akbar. Ini langsung ditutup ya. Jadi dibangun tenda itu kurang lebih asar. Jadi jalan dari mulai Pasifik hingga ke sini itu semua ditutup. Tuh. Mobil-mobil semua di luar, semua jalan depan itu semua dihalangi. Nah, kita nggak bisa lewat ya. Jadi tadi teman-teman dari Mapala Garjamara, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya, itu bantu untuk bangun tenda. Jadi untuk kondisi gempa ini kita fokusnya di jalan karena jalan itu tempat yang paling memungkinkan untuk bisa di luar. Nah, di masjid juga ada beberapa masyarakat yang standby di luar. Ini masjid yang biasa kita sholat untuk kalau nggak ke belakang ke depan. Jadi beberapa masyarakat stay di luar. Tapi kita nggak sepil ya, lagi istirahat. Walaupun cuaca sekarang hujan dingin, ya kita jaga aman untuk standby di luar di dekat masjid. Kita nggak sepil ya. Ibu bener namanya saya Ibu? Ibu Dewi Ibu Dewi. Jadi guys, mohon maaf ya kalau agak gelap ya. Ibu lagi di Gending RT 02 RW 06 Oke. Akhirnya Ibu menuju di mana Ibu sarang sedayana tetang Ibu? menuju di payun masjid Al-Fatah. Al-Fatah punya. Nuhun. Kumaha ceritana Bu duka emutan dugi katiasa ari istirahat di dia Bu? Margi anjuran ti
ketua RT di dieu. Supados cari aman banget selama ya ayeuna aya gempa gitu. Janten tos we aya mah di dieu karempal baru di dieu gitu. Sabaraha dinten ya dia, Bu? Tos ti Longi. Terus Silwangi. Oh, berarti bisa terus kejadian langsung keluar berarti, Bu? Mohon Sabaraha urang Bu istirahat di masjid, Bu? seueur mun acan sadayana karempal. Oh, 20 ya Allah. Mohon Ibu ngaros mimpi teh urang aya kejadian kawas ya, Bu. mohon atuh asa ngimpi. Margi kan urang mah biasana terang gempa teh di mana di TV di nu sanes. Ayeuna di lembuna di ras. Dugi ka urang ngalaman dugi ka. Tapi salami di masjid aya kenal kitu kieu, Bu. Da aya alhamdulillah. Kendala. Ibu ieu harapanna naon, Bu? Kanggo musibah ieu, Bu? Harapan namanya si enggal-enggal ieu we gempana. Enggal-enggal berakhir. Enggal sing sarehat sadayana di tangtayungan sadayana. Tapi teh aya nu traraos ieu ku pakaos ku hujan sagarupi. Henteu alhamdulillah sarehat. Alhamdulillah. Tapi anu di tenas sapali aya? Aya sapali. Da acan da nembe Oh, nu beres soalnya. Tenda Berarti enam. kamari teh dipasang. Da acan. Nyamuknya tong dugi ka aya hal anu teu diharapkeun. Mohon amin. Ibu panginten bismillah sing sarehat sedayana Ibu. Amin. Ibu hatur nuhun. Sami-sami. Jadi guys, sampai sana kurang lebih 20 orang punya. Siap, Ibu sing sarehat, sing lancar sagarupina, Bu. Bilih perioge Cihane sagarupi di PKS nyonong, Bu. Kantun mapas sakedik, Bu. Ibu di kantun. Assalamualaikum. Sedikit pakai cahayanya. Jadi ini sendal teman keluarga kita, saudara kita penyintas cari aman untuk standby di luar rumah. Jadi ada yang kita nggak sepil ya. Jadi memang mobilnya ini dibuka bagasi belakangnya dibuat untuk istirahat. Ya Allah Gusti. Tuh ada yang pokoknya mah pintu depan itu buka standby untuk segera mengamankan diri. Yang terbuka ini lebih kondusif ya. Ada beberapa orang kita nggak shoot ya untuk komunitasnya. Nah untuk di PKS pun kita pintu terbuka selalu. Kita siapkan kopi, ada juga minuman. Jadi bagi warga yang butuh air hangat kemudian juga kopi bisa seduh di sini. Ini apa nih? Oh ini ya untuk tambahan ya. Nanti kita lihat ke jalan utama. Guys, hampura sen kenalan, asal nggak sah. Saya full. Hampura, Epul. Jadi Epul ini dari Pandu Kepanduan PKS. Kepanduan PKS. Ya. Oh, Pandu Kepanduan. PKS. Ya, Oke, mohon Kepanduan. maaf ya, karena kita belum liko ya. Siap. Panggilannya naon, Nak? Nama panggilan Epul aja. Epul, oke. Epul, ini nuju naon, Nak? Menuju penambahan Flashit. lesit Emang kumaha tembus? tembus pisan sebab hujan deras ya, terus lama lah, terhitung lama. Oke, siap. Untuk kondisi sekarang pernah ngabayangkeun di Sumedang aya bencana gempa. Jeung gempa teh hareupeun imah. Pernah kabayang teh selama Teu ieu? acan pisan. Tapi selama ieu pernah ka mana wae dengan kepanduan PKS? Lamun kepanduan PKS alhamdulillah di bencana Cimanggung. Oh ya. Terus Cianjur. Paling sakitu mungkin. Untuk ayeuna sebetulnya berat, sedang atau sebetulnya kumaha perasaan kumaha dengan kondisi bencana di Perasaan urang? ayeuna terhitung stabil, cuma rasa panik masyarakat sih yang membawa kita. Ya kebanyakan panik juga gitu. Terus ya rasalah. Epul, naon anu tos didamelan ku Epul dan juga tim dari Kepanduan PKS? Kalau tim kepanduan alhamdulillah sekarang mah fokus ke tenda.
sama pencarian data dulu rumah-rumah yang terhitung berat. Nah, itu aja yang kami selamatkan. Untuk logistik makanan ada dari PKSA. Sekarang sih alhamdulillah ada, cuma nggak terlalu banyak. Untuk masyarakat terdekat aja dulu mengoptimalkannya. Oke, siap. Aipul, untuk harapan kapayuna. Untuk harapan ke depannya sih mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ini hanya yang terakhir, mudah-mudahan. Terus masyarakat ya senantiasa sabar menghadapi ini. Oke, siap. Aipul hatur nuhun. Sami. Guys, kita jalan-jalan dulu ke depan. Oh, ambulan tadi di bawah ya. Katanya mau evaluasi di Kuarcap. Ini Jalan Gending. Alhamdulillah hujan sudah mulai reda. Kita mau jalan-jalan di sekitar kota untuk melihat bagaimana perkembangan dan status kondisi di masyarakat. Sebetulnya secara teknis sangat berbahaya, sangat riskan. Cuman ya alhamdulillah kalaupun memang ada masyarakat yang panik, tidak terlalu parno sehingga mungkin tetap kondusif untuk bisa diamankan. Ini Jalan Gending. Nanti kita lihat ke jalan utama, jalan tengah, sebutnya jalan tengah, Jalan Prabu Geusan Ulun. Tabeta Catering. Yang stay di luar itu sebetulnya mah ada juga, karena kita semua standby mencegah hal yang memang tidak seharusnya, tidak kita harapkan. Nanti kita ke luar. Ini ambulan. Betul ambulan. Ini ke Gending Futsal. Kita itu minus goreng untuk palem, jadi sayana karena kita gak pakai flash. Pak itu kurang lebih sekitar jam 8 sampai jam 9. Nah, ini kita juga di sini ada tenda kelihatannya. Jadi antisipasi. Kemudian ada masyarakat yang standby. Ini di Gending Futsal ya. Nggak kelihatan ya di Gending Futsal. Ada beberapa masyarakat yang standby di luar. Main game ya kene wae. Baiklah. Yang penting tong panik kumpul lah. Gending Futsal ada masyarakat standby di luar, tidur di luar. Karena lebih aman stay di luar. Ini di sebelah kiri juga ada, cuman kita nggak shoot ya. Lagi standby. Kemudian hampir semua di lingkup kota, karena mungkin sangat terasa ya beda jeung orang di Ciomasnya. Di kota mah karasa pisan, berarti kan titik pusat mungkin di kota. Ada yang bawa selimut, ada yang bawa matras juga. Jadi jelas pintu-pintu semua dibuka, pintu depan itu. Guys, sekarang kita ada di jalan tengah, di Jalan Prabu Geusan Ulun. Untuk aktivitas ekonomi berjalan dengan seperti biasa. Jadi yang dagang-dagang, yang nasi goreng dan lain-lain itu tetap berjalan. Nah, untuk di Jalur Alun Sumedang sendiri itu ditutup ya, jalannya ditutup, jadi gak ada yang bisa lewat untuk jalur ke kota. Ini hanya masuk di jalur dari Alam Sari. Untuk penutupan sendiri kita nggak tahu pastinya di mana, cuman yang jelas jalan digunakan untuk tempat aman. Jadi sebutnya apa ya, untuk zona untuk zona standby di lokasi. Zona standby di lokasi nggak nyambung. Untuk tempat aman. Yuk, nasi goreng masih ada. Astaga, jah, beli 2 dapat 3. Masih ada ya, aman sih, aman. Yang dimsum bos masih buka.
Ya nggak ada yang berubah, cuman tetap kita semua waspadakan. Ini kebanyakan toko ya, bukan rumah. Yang Queen Seafood masih berjalan. Jadi masyarakat nggak parno, tetap menikmati suasana, namun dengan waspada yang maksimal. Jadi ketika hal yang diharapkan terjadi, langsung kita ke jalan semua. Langsung tepar, aduh karunya budak yuk, bajunya basah. Masih dipakai sare. Kumaha deui. Jadi teman relawan kita Apple istirahat tadi kecapean, tapi masih karena pakai baju pandu keadilan nu baseuh. Padahal mah iya ada paling baju awewe wungkul sih teh. Kan lah. Semangat, Bro. Ini kita jam 10 malam, ini suasana di DPD PKS Sumedang. Ada Hairi lagi mantau. Nah, di sini sama akuku. Di sini kita monitor suasana. Sok ya sepengla. Di mana nih? Di luar kan itu? Lagi mau. Sosok kan? Siap. Siap, Pak. Itu udah sanggup setengah jaman dia. Ini ruang monitor. Nanti kita stay di sini. Cuman memang kalau untuk tidur lebih aman sebenarnya di ngampar di dia tah. Nanti kayak di luar. Orang antisipasi hal yang tidak diharapkan. Ibu, kita nggak shoot ya untuk yang stay di dalam karena ada beberapa lansia stay di dalam. Nah, ini untuk lantai 2 PKS tidak kita pakai. Tidak kita pakai dikarenakan terlalu resiko. Jadi untuk aktivitas di luhur kita hilangkan. Nah, ini untuk samping kanan. Nah, untuk mobil ambulan kita standby ya. Untuk mobil ambulan kita standby. Motor kita amankan di sebelah kanan. Ini juga ada keses kamling luar biasa, atur nuhun Pak. Untuk keamanan di lingkungan Gending. Kemudian kita untuk teman-teman yang belum tahu, untuk dapur kita ada di sini ya. Alhamdulillah dari DPD PKS Sumedang untuk relawan kita disiapkan ada mie instan, sayuran, ada makanan juga, saus, kecap dan kawan-kawan. Kemudian juga kita lagi masak ya. Karena sekitar 22 menit lagi nanti malam kita akhiri dan kawan-kawan bergadang. Ini untuk WC-nya, di atas juga ada cuman nggak bisa dipakai. Kemudian hanya itu ya, kita nggak sepil untuk penyintasnya ya. Nah, ini di depan aman teh, mau di-shoot teh. Jadi di bawah itu ada beberapa penyintas yang stay di di lobi depan, cuman kita nggak shoot ya. Jadi ini udah jam 2 malam, ada yang stay di depan, kemudian juga yang keliling-keliling ada, ambulans standby jika terjadi hal yang tidak harapkan, dan yang di tenda kayaknya udah istirahat semua ya. Ini air tersedia. Dan di ruang tamu ini ada jam 10 ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian ya, besok kita sambung lagi. Tapi untuk siang sebetulnya tidak ada hal yang tidak ada hal yang riskan karena yang sesuatunya itu pada malam hari, karena malam hari itu waktu istirahat. Selamat pagi. Ini hari kelima. Hari kelima di Sumedang. Tenda masih stay karena kurang lebih 1 mingguan ya.
Nah, malam sampai jam 1 cuman kita nggak shoot, masih standby di sini. Tenda-tenda sudah masih tetap. Jadi untuk tenda tidak kita bongkar hingga pada hari selesai masa tanggap darurat bencana. Jadi untuk lintas di jalur, oh ada yang masih dalam tenda ya, ada yang masih dalam tenda. Untuk lintas jalur, untuk di Pangeran Santri itu di off kan dulu, yang ke arah jalur Pasifik. Jadi hanya bisa sampai ke yang jalan ke Cipeteuy. Malam hujan dari jam 1 sampai jam berapa ya? Jam 5-an, saya kurang tahu pastinya, cuman tadi pagi hujan hingga sekarang. Jadi kita ada cuci motor gratisan. Aktivitas berjalan normal seperti biasa. Sok teh, tiasa teh. Oh, kan di jalan sok. Angkat dewe teh tah. Oh, kali jalanan teh. Jadi kalau untuk tenda itu hanya untuk stay saja. Bapak-bapak, tadi malam itu setiap udah beres isya lah, mungkin udah tidur semua, stay di sini. Kita kopi-kopi, standby, kentongan dan lain-lain, mewaspadai hal yang tidak diharapkan. Bahkan akhiri sampai bergadang ya. Ganti sip ya ampun ya. Jadi ganti sip untuk standby di posko. Kemudian kita lagi beres-beres karena berang aya acara tuh sebenarnya. Kalau belum apa sih kalau ayeuna mah? Da urang mah meureun tengah ayu teu parah ting meureunnya, jadi henteu ngaganggu tingkat aktivitasnya. Ukur mawas pada peuting ngungkul kan. Jadi kita first aid kita apa sih disebutnya teh? Pertolongan pertama, kotak P3K atau ya Allah Gusti. Air hangat kita standby. Kopi kita ada dari Salapan Gunung, kita udah standby ini. Mana? Nah, kopi sedus. Kemudian ada air mineral. Ini nih ya? Oh, kopi. Ada susu, ada kental manis. Ini lagi beres. Harry standby di sini. Malam juga di sini penuh. Cuman tepugu ngesutna Di sini penuh. Ibu-ibu di sini semua kumpul. Sampai lorong sini juga penuh, udah beres. Udah dirapihkan. Untuk harapan saya memang cukup sampai di sini, tapi memang kita antisipasi hal yang tidak diharapkan dari Pemkab Sumedang untuk standby hingga 7 hari ke depan, dari mulai hari apanya saya lupa. Nah, ini kita disiapkan juga posko. Ini memang ruangan khusus dibuka karena kan kita itu ada 2 pintu, 1, 2. Jadi tidur dimanapun semua sama, langsung akses keluar dengan cepat. Lantai 2 kita kosongkan. Ada bekas retak juga. Nah, ini mangga nih. Sebenarnya di alun-alun Sumedang juga dibuatkan posko, cuman kita gak bisa shoot ya. Itu sebagai titik utama untuk keamanan. Jadi ketika ada hal yang diharapkan, titik kumpul di alun-alun.